Ayo kawan semua, kita dengarkan kisahnya. Sang Juru Selamat, penyelamat umat manusia. Glory Kids. Suatu pagi di hari Sabtu, Leo dan mamanya berjalan-jalan keliling taman dekat rumah. Mah, lihat tuh, ada burung-burung berkumpul. Iya ya, banyak burung-burungnya. Mah, Leo kadang mikir, mereka itu kan terbang bebas, tidak ada yang pelihara. Tapi kok mereka tetap hidup ya? Siapa ya yang kasih makan? Leo penasaran ya nak. Sebentar, di situ ada tuh yang jual nasi goreng sama kelapa muda. Kita ke situ yuk. Mama ceritain kisah roti mana bagi bangsa Israel sambil kita istirahat. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, bangsa Israel tiba di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, kami masih duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kamu justru membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya, Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya dapat kulihat apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. kata Musa kepada Harun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah mendekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Ketika Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka kemudian memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu untuk menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Umat Israel menyebut namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Setiap orang mendapatkan segomer, kurang lebih 3,6 liter. Kemudian Musa berkata, Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka
melihat roti yang kuberikan kepadamu di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Maka dari itu, Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, dan taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan tabut Tuhan untuk disimpan turun-temurun." seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan roti mana selama 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Wah, Tuhan merawat bangsa Israel selama 40 tahun. Betul, luar biasa ya karya Tuhan. Itulah juga yang terjadi pada burung-burung tadi. Kita lihatnya seperti tidak ada yang memelihara ya, tetapi sebetulnya Tuhanlah yang memelihara. Tiba-tiba, pandangan mereka teralihkan saat penjual warung tersebut menebarkan sisa nasi ke tanah. Dan seketika itu, berkumpullah burung-burung tersebut. Tuh lihat Dion, Tuhan memelihara burung-burung tadi melalui penjual warung tersebut. Dion lihat gak burung-burung pada makan sisa nasi itu? Wah, puji Tuhan, mereka dapat makanan. Luar biasa ya, Mah. Iya nak, seperti halnya burung-burung di udara, mereka dipelihara oleh Tuhan loh. Demikian juga kita. Selama kita percaya kepada Tuhan, kita tak perlu khawatir atau kekurangan. Iya, Mah. Terima kasih ya atas cerita yang bagus sekali. Aku akan selalu dekat dengan Tuhan, yang akan selalu memelihara karena cintanya kepada kita. Sahabat Glorians, demikian kisah roti mana bagi bangsa Israel. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya bersama Glory Kids Podcast. Selamat pagi, Allah Bapa. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Ku ucap syukur untuk hari yang telah Kau beri. Ku siap jalani hari ini. Burung di udara Kau pelihara. Demikian hidupku, ku percaya Engkau menjagaku sepanjang hari. Tuhan lindungi kami. Selamat